Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini adalah video ulangan dari yang sebelumnya sudah saya buat. Karena di video sebelumnya suaranya kurang jelas, penjelasannya kurang jelas, dan banyak noise. Maka dari itu saya membuat ulang video ini. Untuk settingannya, saya ingin menyeting static IP, dinamis IP, dan VPN. Nanti untuk bonus, saya ingin menyeting hotspot juga. Langsung saja ke inti videonya. Pertama, kita buka Winbox terlebih dahulu, lalu ke Networks, lalu klik IP-nya, lalu connect. Oh iya, untuk yang belum mereset Winbox-nya, reset saja. Kita buat dari nol karena ini buat latihan. Untuk cara meresetnya, kita klik sistem, lalu reset configure, lalu no default config kita centang, dan do not backup juga kita centang, lalu kita reset. Karena saya sudah meresetnya, maka saya cancel saja. Untuk pembuatan static IP yang terhubung di port 1, yaitu port dari modem di mikrotiknya ke port 1, dan di port 2 di mikrotiknya saya arahkan ke router. Maka saya menggunakan akses WiFi. Nah, ini WiFi-nya sudah saya sambungkan dan masuk ke IP, address, kita tambahkan, kita ketik 192.168.1. Bla 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 bla. Kenapa saya menggunakan 192.168 dan di sininya titik 1? Karena di modem saya menggunakan titik 1. Jika di modem menggunakan titik 10, maka kita ikuti saja titik 10. Kalau enggak, mungkin IP-nya berbeda di IP kelas A, maka kita ikutin saja. Tapi yang berbeda itu yang belakangnya. Jadi kalau di modem 1.1, maka di sini 1.2 atau 1.3, 1.4 atau 1.5, terserah. Yang terpenting tidak ada yang terhubung menggunakan IP yang sama. Nah, jangan lupa slashnya, slash. Saya di sini menggunakan slash 24 karena slash 24 itu IP public. Jadi semua user bisa saling terkoneksi. Nah, di interface-nya kita pilih Ether 1. Karena dari modem ke router itu menggunakan Ether 1. Nah, di network ini kita jangan apa-apakan. Karena nanti akan keisi secara otomatis. Contoh di sini kita apply. Nah, ini terisi otomatis. Kalau ingin cepat, langsung kita klik OK saja, nggak usah harus apply. Di sini kita silang untuk membersihkan tampilannya ya. Lalu kita coba dulu ke terminal. Oh ya, ini saya mencoba untuk ping ke IP 1 titik berapanya gitu ya. Untuk mengeping ke internet itu belum bisa karena ada settingan lagi yang harus disetting. Kita coba ping ke modemnya, ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita ping ke user dari modem. Misal user dari modem itu ada yang menggunakan IP 1.3. Kita enter. Nah, ini berhasil. Lalu kalau kita coba ke ping IP-nya Google 8.8.8.8. Ini kalau ping ke internet itu belum bisa. Tuh, belum bisa.
dikarenakan kita belum setting gateway-nya. Kalau kita ingin menyeting gateway, kita klik IP, lalu firewall, lalu routers, lalu di sini kita tambah. Nah, di sini kita kliknya di gateway ya. Banyak yang salah ngekliknya, dirubahnya di DST address, padahal seharusnya di gateway. Kita isikan gateway-nya 192.168.1.1. lalu kita oke. Silang lagi, coba kita ke terminal, kita cek 8.8 bisa atau tidak. Nah, ini sudah bisa. Berarti fungsinya gateway, yaitu untuk ping ke IP dari Google. Di sini kita juga nggak harus IP dari Google, kita juga bisa ping IP 1.1.1111 gitu 4 kali, atau ke IP-nya YouTube atau yang lain. Lalu di sini kita coba lagi ping ke www.youtube.com. Nah, ini tidak bisa dikarenakan kita belum menyeting DNS. Untuk menyeting DNS-nya, kita klik IP DNS, lalu di sini kita isikan contoh 1.1.1.1. Nah, di DNS keduanya kita isikan 1.0.0.1. Jangan lupa allow remote request-nya dicentang untuk meremote Ether 2-nya, agar Ether 2-nya terkoneksi internet juga mengambil dari Ether 1. Kita oke. Lalu kita ping lagi www.youtube.com. Nah, ini sudah bisa. Jadi di Ether 1 ini sudah mendapatkan akses internet menggunakan static IP. Untuk cara cepatnya nyeting di Ether 1 yaitu dengan cara DHCP client. Contoh nih, yang kita hapus dulu yang statiknya. Statik berarti tadi kan kita nyeting ke gateway kita hapus, lalu di DNS juga kita hapus, low remote centangnya, yang centang low remote requestnya juga kita uncentang, lalu kita oke. IP-nya juga akan kita hapus. Nah, coba kita ke terminal. Kalau dihapus semua, kita ping ke IP dari modem. Itu tidak bisa karena kita belum mengisikan alamatnya. Lalu ke IP-nya Google juga tidak bisa. Ke youtube.com juga tidak bisa. Untuk nyeting Ether satunya, kita klik IP, setting dengan DHCP ya, dengan dinamis. Dinamis itu berarti otomatis. Kita ke DHCP client, kita tambah DHCP, ya benar, DHCP client. Lalu kita arahkan ke Ether 1, dan ini use peer DNS-nya kita centang untuk mendapatkan DNS secara otomatis, dan peer NTP juga kita centang. Lalu kita oke. Kita close. Kita lihat apakah IP sudah terisi otomatis. Kita klik IP, address. Nah, di sini IP-nya sudah terisi otomatis dengan IP 1.12 /nya 24 IP public dan di Ether 1. Lalu kita cek lagi di DNS apakah kita sudah mendapatkan DNS. Kita tunggu. Nah, kita sudah mendapatkan DNS secara otomatis. Lalu remote request-nya kita centang untuk meremote Ether 2
Lalu kita oke, kita cek lagi di gateway-nya, apakah sudah mendapatkan gateway secara otomatis. Kita cek. Nah, ini sudah mendapatkan gateway secara otomatis. Maka kita menggunakan dinamis sudah bisa, dan tadi sebelumnya statik juga sudah bisa. Coba kita ping ke 1.1 IP-nya modem, bisa ke IP-nya Google, bisa, lalu ke youtube.com juga bisa. Nah, ini untuk dua settingan statik dan dinamis sudah bisa. Sekarang kita tinggal setting di Ether 2-nya dengan cara klik IP, address, kita tambah. Ether 2 harus berbeda segmen ya. Contohnya yang pertama 192, 168. Kan yang pertama kan segmennya titik 1. Nah, di sini kita jangan menggunakan titik 1. Kita bedakan titik 2 atau titik 3 atau titik 4 dan seterusnya. Kita menggunakan titik 2. 2.1. Terus slashnya jangan lupa slash 24 atau terserah slash 16 atau slash berapa. Nah, di interface-nya kita isikan di Ether 2. Lalu kita apply. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis. Kita oke. Kita ke IP lagi, ke DHCP server. Kita klik DHCP setup di Ethernet 2. Kita next. Nah, di address to give out ini adalah dimulai IP-nya dimulai dari 2.2. Berarti user yang tersambung itu dimulai dari 2.2 ke atas dan sampai 2. Semisal 2.6. Berarti kan dari 2 ke 6 kan itu ada 5. Berarti hanya 5 user saja yang bisa terkoneksi. Lalu kita klik next. Dan ini DNS jangan kita rubah-rubah. Mau kita rubah ke IP Google juga bisa 888 dan yang bawah 8844. Nah, saya tidak ingin merubahnya. Lalu kita klik next. Kita next lagi. Lalu kita oke. Lalu yang tadi yang fungsinya remote yang di DNS, lah ini kan saya centang. Itu fungsinya di sini di IP firewall. Lalu ke NAT kita tambah di general. Ini yang atas jangan kita rubah-rubah, screen NAT saja. Lalu outnya itu di Ether 1. Karena tadi Ether 1-nya yang mendapatkan internet. Lalu kita gini. Maaf ini tidak kita reconnect lagi. Nah, ini outnya itu fungsinya ini di Ether 1 karena kita ambil internetnya dari Ether 1. Lalu ke actionnya kita rubah ke masquerade. Lalu kita oke. Nah, di Ether 2 ini sudah ada settingannya. Maka kita cek di wifi. Nah, ini udah tersambung ya. Lalu untuk settingan yang ketiga, kita akan setting VPN dengan cara klik PPP di interface, kita tambahkan PPTP server, kita enable, lalu kita oke. Di sini secrets kita tambahkan namanya mikrotik VPN gitu. Nah, begini untuk namanya. Lalu kita berikan password 1 2 3 4
passwordnya 1234. Lalu servernya kita arahkan ke pptp. Nah, di profilnya kita ke default, yang ini yang bawah. Lalu local addressnya di IP yang ada di laptop 192.168.2.5, karena tadi kita mendapatkan IP 2.5. Untuk lebih jelasnya kita cek lagi ke WiFi, ubah option adapter, kita klik WiFi-nya, kita details. Nah, benar, ini kita mendapatkan IP 2.5. Lalu yang remote-nya kita remote di 192.168.2.1 ke gateway-nya Ether 2. Lalu kita oke, dan kita ke interface lagi, kita tambah ke server binding, kita isi misalnya remote VPN, remote VPN, usernya admin, kita oke. Lalu kita ke interface, kita di interface kita klik di Ether 2, lalu di ARP nya kita ganti ke proxy ARP, lalu kita oke. Kita silang, kita tunggu ya, ini reconnect, kita reconnect. Nah, di settingan VPN di MikroTik sudah kita buat. Lalu untuk menyambungkannya ke laptop, kita cukup tambahkan di gambar WiFi ini, kita klik ke pengaturan jaringan, ke VPN, kita tambah di sini penyedia VPN Windows bawaan, nama VPN. Nah, di sini nama atau alamat server kita ketikkan IP di Ether 1, the IP gateway Ether 1, yaitu 192.168.1.1 VPN VPN PPPTP. Lalu ini di nama pengguna tadi kita setting namanya MikroTik VPN, sandinya 1234. Kita simpan, lalu coba kita cek, kita sambungkan ya, kita sambung. Maaf, ada kesalahan. Coba kita ke VPN lagi, kita edit ininya ke 2.1, kita oke, kita simpan ke IP gateway-nya Ether 2 ya. Coba kita sambungkan. Nah, ini tersambung, dan ini juga, oh, ini tidak ada internet. Maaf, berarti di sini di PPPP kita script. Nah, ini remote-nya di 1.1 di gateway-nya Ethernet 1. Kita oke, dan kita cek. Kita putuskan dulu, kita sambung lagi.
Nah, ini sudah tersambung ya. Untuk melihatnya kita ke aktif. Nah, ini sudah tersambung. Kita coba buat browsing buat YouTube. Nah, kita buka YouTube. Grammarly can help you Nah, write quickly and berhasil. confidently, so you never have to slow down. Dan untuk video bonusnya, saya akan setting di hotspot, yaitu dengan cara klik IP hotspot. Nah, ini kita kliknya di hotspot setup. Kita arahkan ke Ether 2 karena yang mau kita hotspot itu di Ether 2, di yang penyebar di router. Kita kan menggunakan router, maka wifi-nya kita hotspot ke next. Ini 2.1/24 benar, next lagi. Ini sudah benar. 5 user dari 2.2 ke 2.6, kita next. Ini kita nonkan saja. Next lagi. Ini biarkan saja, next lagi. Nah, di DNS server ini kita isi yang belakangnya .com atau .co.id atau .id terserah, atau .co bebas. Yang penting yang belum terdaftar. Misal yang belum terdaftar, kita coba connect wifi.com. Kalau yang sudah terdaftar itu seperti google.com, youtube.com, atau facebook.com gitu. Nah, ini kan yang belum terdaftar, kita next. Oke. Kita next lagi. DNS-nya kita biarkan saja. Maaf tadi DNS server. Oke, kita next saja. Ini di admin, passwordnya biar gampang admin juga saja. Ini sebenarnya mau diisi user juga bisa, user admin, atau sini user atau sini admin atau yang lainnya, pokoknya bebas ini dua-duanya. Next. Oke. Maka kita tunggu di sini. Kita putuskan dulu. Dan ketika kita sambungkan lagi, nah, kita akan diarahkan ke browser. Nah, ini karena tadi kita menggunakan admin, sini juga admin, lalu kita connect. Nah, sekian untuk video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.